Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar semua para pendamping dan para pejuang penderita gangguan asam lambung dan insulin psikosomatis dimanapun teman-teman berada? Saya doakan teman-teman tambah sehat, panjang umur, sehat walafiat, berkah dan selalu semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Untuk teman-teman semua, teman-teman semua yang baru bergabung dan belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu di channel Pendidikan Hakana ya. Dengan subscribe dari kalian, dengan dukungan dari kalian, saya akan lebih semangat lagi membagikan video-video ya kan, atau membuat konten-konten terkait ya seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder, semuanya berdasarkan pengalaman saya teman-teman, karena saya bukan dokter, saya bukan ahli terapi, saya juga bukan ahli medis ya. Saya hanya seorang pendamping teman-teman dari pasangan yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder, akhirnya bisa kembali pulih secara total teman-teman, dan bisa hidup kembali secara normal teman-teman. Nah teman-teman, tema saya kali ini adalah ya, pendamping itu merupakan atau pendamping itu adalah mentor terbaik untuk pasangan, baik suami atau istri ya yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder, sampai dengan akhirnya bisa kembali hidup secara normal tanpa adanya gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder lagi teman-teman. Nah simak terus sampai habis video saya, tonton terus sampai dengan selesai agar kalian bisa memahami ya bagaimana cara menghadapi pasangan teman-teman nih yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder, tanpa harus bingung, tanpa harus panik, tanpa harus ada rasa tidak tahu ya. Akhirnya kalian bisa mengerti nih ya setelah menonton video-video saya ya, ataupun video-video dari suami saya, Kang Sunandi. Nah simak terus sampai habis, jangan di skip-skip ya teman-teman. Nah kalau bicara tentang sensasi ya, pastinya nih teman-teman, pasangan teman-teman nih ya, itu yang ada sering yang ada itu merasa cemas, merasa ketakutan, merasa merasa itu sensasinya itu akhirnya dikaitkan dengan yang namanya penyakit berat, tanpa harus bisa yang namanya berpikir positif. Nah ya, ternyata itu semua teman-teman memang sensasinya itu nyata banget teman-teman. Nah kita sebagai pendamping nih ya, itu harus memberikan support system yang baik. Dan ternyata teman-teman ya, kuncinya itu adalah selain pada diri mereka sendiri ya, itu kunci utama juga bisa dari pendamping teman-teman, seperti yang saya alami ya berdasarkan pengalaman saya ini teman-teman. Saya bersama suami berjuang bersama gitu kan, saling bekerja sama untuk bisa membebaskan diri nih pasangan kita, baik suami atau istri yang terkena dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder itu teman-teman akhirnya bisa kembali hidup secara normal. Nah pendamping ya, sesuai dengan tema nih, pendamping itu adalah mentor terbaik teman-teman untuk pasangan kita. Bunda akuin ya, yang namanya pendamping itu benar-benar dibutuhkan rasa sabar, terus rasa ikhlas, rasa yang lebih ekstra lagi untuk lebih bersabar menghadapi pasangan kita ini teman-teman yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder, yang kadang memang ya moodnya berubah, terus juga sensitif, terus juga yang namanya baperan, terus cepat tersinggung, terus juga ngeyel, susah diatur kadang ya. Kadang ada yang namanya itu kontra, pro dan kontranya. Kadang ada aja yang kita lakukan itu yang kita lakukan itu selalu saja dianggapnya salah, akhirnya kita merasa serba salah teman-teman. Nah pastinya teman-teman nih ya yang mempunyai pasangan ya yang terkena anxiety, psikosomatis disorder, pastinya juga sama apa yang saya rasakan teman-teman. Kadang saya juga merasa nih ya bingung, aduh apalagi ini ya, apalagi yang harus saya lakukan. Nah pada saat itu teman-teman,
saya itu belum mengerti ya apa itu anxiety ya. Taunya setelah suami saya bolak-balik rumah sakit sampai dengan dirawat di Oknam itu kurang lebih hampir 30 kali teman-teman ya. Itu saya sempat tidak terpikir ya kalau ternyata efek atau dari anxiety psychosomatic disorder ini teman-teman itu luar biasa sekali, mempengaruhi yang namanya suasana di dalam rumah ya, suasana hati ya. Kita sebagai pendamping kadang suka merasa bingung, aduh apa ini ya gitu kan, sakit apa. Nah dokter bilang kan itu asam lambung, sampai dengan pernah suami saya didiagnosis oleh dokter yang aduh luar biasa banget teman-teman ya. Itu sudah pernah suami saya ceritakan di videonya ya di channel YouTube Kang Sunandi. Silakan kalian bisa subscribe, kalian bisa simak di situ. Nah dari pengalaman-pengalaman itu teman-teman, setelah keluar masuk rumah sakit, setelah yang namanya berjuang itu teman-teman, suami saya itu teman-teman ya memang ya kondisinya itu merasakan selalu tidak nyaman di dalam tubuhnya. Itu ada aja sensasi silih berganti yang berdatangan silih berganti yang selalu hadir. Aduh bun kepala sakit, aduh bun kepala nyut-nyutan, aduh bun kepala berat, leher tegang, terus dada terasa sesak, dada terasa panas gitu kan, terus kerongkongan mengganjal, terus juga hidung mampet, aduh ini seperti yang narik, terus juga perut begah kembung, panas dingin, terus kaki, badan, tangan juga itu merasa dingin, sampai akhirnya secara detail suami saya itu memperhatikan yang namanya warna kuku, yang warna kulit, sampai dengan muka. Dan akhirnya apa ya, pada saat parah-parahnya itu suami saya ternyata teman-teman ya itu memantang makanan ya. Setelah memantang makanan, BB-nya mulai turun. Nah setelah turun itu terasa banget ya perubahan di dalam fisiknya. Itu mata terasa kelihatan cekung, terus juga badan kurus ya, udah nggak kelihatan banget ini ada daging-dagingnya, jadi berasa kelihatan kayak tulang, leher kelihatan banget ya, apalagi muka jadinya cekung banget, tulang pipi kelihatan banget ya. Nah dari situ teman-teman, kita sebagai pendamping itu harus benar-benar ya memberikan support system yang baik, memberikan dukungan penuh, perhatian khusus ya kepada pasangan kita nih, baik suami ataupun istri ya, berikan perhatian yang khusus. Jadi setelah mengalami ya pasangan kita ini mengalami sensasi-sensasi yang silih berganti, otomatis kita sebagai pendamping itu yang selalu saja ada di sampingnya, yang selalu saja deket ya, yang selalu saja siap siaga ya. Suami kita itu pada saat panik ataupun cemas berlebihnya itu tinggi, kita selalu ada. Nah kita harus memberikan dukungan, kita harus memberikan support system yang baik ya. Kenapa? Mentor terbaik itu adalah pasangan teman-teman, mentor terbaik itu adalah pendamping ya. Jadi ayolah jadilah pendamping yang baik, pendamping yang penuh kasih sayang, pendamping yang penuh lagi ekstra sabarnya, ikhlas ya menerima apapun kondisi pasangan kita teman-teman. Terus ya sebagai pendamping ini jangan sampai kita baperan juga teman-teman ya. Yang ada kita jadinya nanti tersinggungan, terus nangis gitu kan. Nah memang pada saat pasangan kita ini mengalami sensasi-sensasi yang luar biasa ya, walaupun kita tidak terkena nih ya, kita tidak bisa merasakan itu semua teman-teman, tapi kita turut karena menyaksikan nih, karena kita melihat sendiri ya secara langsung suami kita pada saat mengalami mendapatkan sensasi-sensasi tersebut ya, kita ikut merasakan teman-teman gimana pasangan kita nih, suami kita nih, istri kita nih ya, pada saat kepalanya itu sakit pastinya luar biasa kan ya. Kita juga pernah yang normal juga itu pastinya pernah yang namanya mengalami sakit di bagian kepala. Tapi kalau orang yang sudah terkena anxiety psychosomatic disorder itu yang ada sensasi-sensasi tersebut akhirnya dikait-kaitkan dengan penyakit
berat, dikaitkan dengan yang namanya penyakit-penyakit yang serius. Nah, itulah pikiran-pikiran negatifnya teman-teman yang masih belum bisa diperbaiki, yang masih belum bisa diabaikan oleh pasangan kita. Nah, kita sebagai pendamping itu harus bisa ya memberikan satu tadi ya support system yang baik, terus mengarahkan, membimbing, mengedukasi hal-hal yang positif yang bisa membangkitkan semangat untuk kembali sehat, semangat untuk kembali pulih hidup secara normal kepada pasangan kita teman-teman, karena pasangan kita itu sangat membutuhkan kita teman-teman sebagai pendamping. Kenapa? Orang yang ada selalu di sampingnya itu adalah kita sebagai pendamping, baik istri ataupun suami. Jadi ayo ya, jadilah mentor yang terbaik, karena ya teman-teman, kita pendamping ini ya harus lebih bisa memperhatikan ya, karena kita hidup itu dengan pasangan kita ini tidak hanya setahun 2 tahun, karena pernikahan ya itu adalah ibadah terlama, terpanjang. Jadi ayolah saling mendukung satu sama lain, terus saling mensupport satu sama lain. Jika pasangan kita ini terkena yang namanya gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder ya, kita sebagai pendamping yang sehat ya, yang normal itu harus bisa mengerti, memaklumi, terus juga mengayomi, teruslah memberikan yang namanya afirmasi-afirmasi positif, terus juga edukasi-edukasi yang positif yang bisa membangkitkan semangat dari pasangan kita teman-teman. Akhirnya nanti pasangan kita itu akan tersenyum bahagia, akan tertawa lagi riang, yang sangat-sangat banget kita rindukan, karena selama terkena gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder ini pastinya pasangan kita itu yang ada cemberut, susah senyum, terus juga mengurung diri selalu di kamar, terus juga gundah gulana, gelisah, terus juga bawaannya itu kadang baperan, tersinggungan ya kan, kadang ngomong juga itu ya asal nyeplok asal ceplok ya, seperti ceplok telur gitu kan. Udah kadang ya kita juga dibikin baper, kadang kita juga kadang dibikin nangis sama ucapan-ucapannya. Kan nggak apa-apa, itu wajar teman-teman. Kita sebagai pendamping itu kita harus bisa menerima ya apapun perlakuan pasangan kita, karena ya memang sensasi-sensasi yang mereka alami, yang pasangan kita alami itu teman-teman, itu mengubah semuanya, suasana hati, wadah pokoknya macam-macam. Jadi kita jangan baperan juga ya, kita harus bisa memahami, kita harus bisa memahami, karena apa, pasangan kita itu tidak mungkin ya itu cerita curhat kepada orang yang memang tidak mengerti tentang gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder. Pastinya karena kita selalu ada di dekatnya, di sampingnya ya, pasangan kita itu lebih percaya kepada kita sebagai pendamping gitu kan. Bisa yang namanya berkeluh kesah, bisa yang namanya menyampaikan atau mengungkapkan apa yang berkecamuk di dalam hatinya, di dalam pikirannya ya kan, apa yang selalu dirasakan di sekujur tubuhnya, dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, yang semuanya itu bilangnya itu horor teman-teman gitu kan. Sensasi-sensasi itu ya semuanya itu tidak berbahaya teman-teman, itu hanya sensasi rumahan ya, karena respon tubuh dari pasangan kita ini yang terlalu cemas, yang terlalu mempunyai cemas dan kekhawatiran yang berlebihan, akhirnya ya pikirannya itu susah untuk bisa berpikir positif ya, selalu saja belum bisa mengabaikan pikiran-pikiran negatifnya. Jadi kita sebagai pendamping itu harus bisa membantunya teman-teman, memberikan bimbingan, memberikan edukasi, memberikan hal-hal positif ya, untuk bisa pasangan kita ini akhirnya terbebas dari yang namanya gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder. Nah, pengalaman-pengalaman saya ini teman-teman saya bagikan di channel YouTube Bunda NH. Makanya yang baru bergabung dan baru menyimak video saya nih, jangan lupa subscribe terlebih dahulu channelnya Bunda NH ya.
Di sini ya kita bisa saling sharing ya, terutama untuk para pendamping nih, yang apalagi para pendamping yang baru ya, mempunyai pasangan itu yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder. Akhirnya bingung ya harus ngapain nih pada saat pasangan kita panik, harus gimana nih pasangan kita ini merasakan sensasi-sensasi yang silih berganti datangnya, kadang di bagian kepala, kadang bagian dada, kadang bagian perut, kadang di bagian tangan, kaki, dan seluruh tubuhnya itu ya, selalu bergantian, selalu saja ini teman-teman berbeda setiap harinya. Nah teman-teman, kita harus bisa ya melatih mental pasangan kita teman-teman ya, berikan tadi ya edukasi, afirmasi yang positif. Nah harus bisa juga pasangan kita ini ya, yang namanya itu menjaga atau ini ya, memperbaiki pola pikir ya. Nah jangan lupa ajak pasangan kita ini untuk olahraga jalan kaki di pagi hari teman-teman, agar bisa kembali secepatnya pulih, secepatnya kembali hidup secara normal ya. Terus juga ajak pasangan kita ini teman-teman untuk melatih mentalnya. Jadi ajaklah keluar rumah ya, pergi bepergian ke tempat-tempat yang nyaman, healing lah, healing itu tidak apa-apa teman-teman, karena itu sangat dibutuhkan ya untuk melatih mental pasangan teman-teman yang sudah down karena adanya serangan-serangan ini dari yang namanya anxiety, psikosomatis disorder, dari sensasi-sensasi, dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder itu teman-teman. Nah teman-teman, ajak terus ya, terus juga seringlah berkomunikasi, seringlah ajak pasangan kita ini untuk berinteraksi sosial, untuk bersosialisasi dengan keluarga, dengan tetangga, atau dengan teman-teman lainnya yang mungkin ya, mereka juga teman-teman kita ini sangat merindukan sosok atau ini ya pasangan kita ini ya, merindukan semuanya teman-teman, merindukan kasih sayang, merindukan ini ya, untuk bisa ngobrol-ngobrol lagi, untuk bisa bepergian lagi, healing-healing, ngopi-ngopi cantik, ngopi-ngopi ganteng gitu. Nah kita harus bisa mewujudkan lagi atau membangkitkan lagi teman-teman kebiasaan atau hobi-hobi dari pasangan kita yang sudah lama ditinggalkan karena adanya gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder gitu. Nah pastinya ya, pasangan kita ini itu memang membutuhkan pendamping yang bisa memahami, yang bisa mengerti, yang bisa memaklumi ya dirinya ya kan, mengerti apa yang dirasakannya itu teman-teman. Nah di sini semuanya teman-teman ya, saya berbagi pengalaman ya untuk semua pendamping nih khususnya. Ayolah teruslah semangati diri ya, semangati diri pasangan kita untuk tidak lagi takut sama makanan, tidak lagi takut untuk keluar rumah, tidak lagi takut untuk bepergian atau berinteraksi ya kan, atau tidak lagi akhirnya memantang makanan. Nah kalau sering memantang makanan itu ya, yang namanya berat badan pastinya turun teman-teman. Nah teman-teman, kalau memang pasangan teman-teman ini ya tidak mempunyai luka lambung, tidak mempunyai yang namanya gastritis atau apapun, itu bisa bebas makan apapun teman-teman, tanpa adanya pantangan ya, bebas makan apapun ya, bebas bergerak kemanapun. Nah tadi ya, bergeraklah ya. Jadi kalau teman-teman nih ya itu pasangan kita ini masih belum bisa diajak keluar, itu ayo berikan lagi edukasi yang positif ya, karena dengan melatih mentalnya keluar rumah, terutama olahraga jalan kaki di pagi hari itu cukup ringan teman-teman ya, jadi tidak memerlukan ekstra tenaga yang besar ya. Jalan santai aja 10 menit, 15 menit, 30 menit, atau sampai dengan 1 jam, maksimal itu 7.000 langkah teman-teman. Nah itu sambil berjemur ya, terkena sinar matahari, itu sangat menyehatkan. Nah kita paksakan ya, kita belajar
ya untuk pasangan kita ini memaksakan diri belajar keluar rumah, belajar untuk olahraga jalan kaki di pagi hari, terutama belajar untuk yang namanya masa bodoh sama sensasi. Belajar untuk bisa terus-menerus mengafirmasi diri, mengabaikan pikiran negatifnya, sehingga proses percepatan untuk kembali hidup secara normal ya atau pulih kembali itu akan lebih cepat teman-teman gitu. Nah, pendamping itu memang punya tugas yang cukup berat ya di awal-awal atau di fase awal nih, pada saat pasangan kita ini terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis disorder. Pastinya ya sensasi-sensasi tersebut ya pasangan kita itu selalu merasakan atau terlalu hanyut pada sensasi, terlalu fokus pada sensasi. Akhirnya itu cukup memberatkan juga sih ya di awal-awal untuk kita sebagai pendamping. Nah, pendamping yang belum bisa memahami itu pastinya akan kerepotan teman-teman. Nah, mungkin nih ya dengan video Bunda ya, dengan video-video dari Kang Sunandi ya yang ada di channel Bunda Inha ini bisa membantu teman-teman untuk pendamping nih agar bisa memahami, mengerti bagaimana solusinya mengatasi pasangan kita yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis disorder. Di sini kami share, kami upload videonya untuk semua teman-teman ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi ya ayolah jadi pendamping yang baik ya, karena apa, pendamping baik suami atau istri itu adalah ya mentor terbaik untuk semua pasangan yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis disorder. Nah, walaupun kita ya baik pendamping ataupun pasangan suami istri nih, atau suami atau istri ya, itu sudah yang namanya melihat, menyimak video-video, mendapatkan pengarahan dari mentor-mentor ya melalui video-videonya gitu kan, itu harus bisa menerapkan teman-teman, harus bisa mempraktekkan. Jangan hanya menyimak, jangan hanya melihat, menonton tanpa mempraktekkannya ya. Nah, kalau cuma menyimak tidak dijalankan, nah kapan mau cepat sembuh, kapan mau cepat pulihnya ya kan? Jadi ayolah bantu pasangan kita ini untuk bisa kembali hidup secara normal, secara alami ya, tanpa obat, tanpa herbal. Itu bisa teman-teman. Contohnya suami saya sendiri bisa hidup secara normal tanpa obat, tanpa herbal. Jadi kalian juga bisa, pasangan teman-teman juga itu pastinya bisa. Yang penting dukungan dari kita sebagai pendamping ya. Teruslah mendukung, teruslah memberikan support system yang baik dengan penuh ketulusan, kesabaran, kasih sayang yang nantinya itu akan memotivasi pasangan kita ini untuk segera terbebas dari yang namanya zona anxiety psikosomatis disorder. Oke teman-teman semuanya ya, nanti saya akan buat lagi video-video lainnya ya untuk teman-teman para pendamping nih khususnya, dan untuk para pejuang penderita gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis disorder, teruslah bersemangat, teruslah meyakinkan diri bahwa kalian sehat, kalian itu kuat, kalian itu orang-orang pilihan yang Allah telah pilih ya. Allah telah mampukan kalian bisa melewati itu semua ya dengan dengan sepenuh hati, dengan segala daya dan upaya. Ikhtiar berikut doa ya. Kami doakan teman-teman ya, para pendamping dan para pejuang penderita gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis disorder ini bisa kembali pulih tanpa obat, tanpa herbal, kembali hidup secara normal, bisa kembali seperti dulu. Oke. Untuk semua para pendamping ya, kalian adalah mentor terbaik, kalian adalah pendamping terbaik ya. Ayo semangat terus, jangan pernah kalah sama sensasi, jangan pernah fokus pada sensasi. Pendamping itu adalah mentor terbaik. Saya harus mengacungkan jempol untuk semua para pendamping yang sudah bersabar, yang sudah setulus hati ya merawat, mengurus pasangan baik suami atau istri selama terkena gangguan asam lambung
good initiative psikosomatis disorder akhirnya bisa kembali hidup secara normal ya, yang selalu kita harapkan, yang selalu kita dambakan teman-teman. Nah teman-teman ya, saya sudahi dulu video saya kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Semoga teman-teman bisa membagikan video ini ke teman-teman yang lainnya, dan jangan lupa bahagia teman-teman. Oke teman-teman, saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sehat, salam sehat, Cahyo.